telah kulihat, telah kulihat kau menderita dengan darah Tuhan. Kau selamatkanku, kini ku menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bahkan terlalu mahal Tuhan. Tercurah terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kau berikan terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan padaku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan, Kau berikan. Oh Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan, Kau berikan bagi kami terlalu mahal Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Tuhan yang terlalu besar dan darah-Mu Tuhan yang terlalu mahal bagi kami, yang tercurah atas hidup kami Tuhan, yang tercurah atas pribadi kami Tuhan. Orang-orang yang seringkali menyakiti hati-Mu Tuhan, orang-orang yang seringkali mendukakan hati-Mu Tuhan, dengan hidup kami, dengan perbuatan kami, dengan cara kami Tuhan. Namun kasih-Mu Tuhan yang terlalu besar, bahkan yang terlampau besar dalam hidup kami Tuhan, datang dan ada bagi kami. Kami mau terus memuji, memuliakan Engkau karena karya penebusan-Mu yang besar atas kami. Kami yang tadinya ada dalam lembah maut, Kau pindahkan kami dalam Tuhan, terang Tuhan yang ajaib. Kami yang ada Tuhan di lembah air mata, Tuhan membuat mata-mata air terbit atas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan, terlalu mahal
Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua oleh karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan, turun di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu Tuhan, dalam hati kami, di jiwa dan roh kami ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, buat pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang kami puji, yang kami sembah. Allah Bapa yang kami kasihi, yang ada dalam hidup kami, terpujilah nama-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami sungguh merindukan firman Tuhan dalam hidup kami, yang sanggup mengubahkan hidup kami, yang sanggup memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan sampaikan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga pengurapan daripada Allah, oh melingkupinya Tuhan, sehingga kami semua pulang dengan membawa berkat firman Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Kami menyerahkan setiap hati kami, Engkau bukan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami merendahkan diri hati kami, untuk kami menerima firman Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, yang subur Tuhan, sehingga ketika firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pagi ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, ayat firman Tuhan yang tidak asing buat kita semua. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, mari kita membaca ayat ini bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bisa berkata amin? Bapak Ibu Saudara, firman yang semua orang suka. Bahkan di tiap-tiap angkatan sekolah Alkitab selalu ditulis ayat emas oleh siswa-siswi masing-masing. Dan selalu ada yang menulis ayat emasnya Yeremia 29 ayat 11. Yaitu sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, kita percaya
bahwa apa yang Tuhan buat tidak pernah salah. Amin. Selalu saja ada maksudnya. Selalu saja ada rencananya yang sempurna. Selalu saja ada rencananya yang indah. Sebagaimana kita sudah baca dari Yeremia 29 ayat 11. Tetapi, saudara-saudara, bagi Kristen kanak-kanak, tetapi bagi mereka yang senang mendengar firman Tuhan separuh-separuh, tetapi bagi mereka yang senang dengan firman Tuhan yang berkat, perjanjian, saudara-saudara akan menjadi kecewa seperti anak-anak dari orang-orang tua Yehuda ini. Saudara-saudara, anak-anak itu dikasih tahu papa mamanya, Tuhan punya rencana untuk bangsa kita. Tuhan punya rencana yang indah untuk papa, untuk mama, untuk kalian. Saudara-saudara, anak tunggu rencana indah apa? Perbuatan Tuhan yang indah apa yang akan Dia nyatakan? Janji itu sedang mereka tunggu-tunggu. Tetapi saudara-saudara, 1 tahun berlalu. Sepertinya janji Tuhan tidak terjadi. Tunggu 5 tahun. Anak itu bertanya, Papa, mana rencana Tuhan yang indah? Papa tidak bisa menjawab. 10 tahun kemudian, saudara-saudara, anak-anak yang mendengar Yeremia 29 ayat 11 bertanya lagi, Papa, sudah 10 tahun, tapi hidup Papa seperti ini saja. Tidak ada perubahan. Kalau bicara tentang bisnis, tentang pekerjaan, gak maju-maju. Mundur iya, susah iya. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, demikian juga ada banyak orang Kristen bertanya-tanya, Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 saya percaya rencanamu indah, rencanamu sempurna, hari depan yang penuh harapan. Tetapi kenapa tidak terjadi? Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya saya berkata bagi Kristen kanak-kanak yang senang firman Tuhan pilih-pilih, kalau berkat oke, kalau bicara tentang kebenaran, tentang pengajaran, nanti dulu ayat 10 mesti kita tahu. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara-saudara, rupanya Yeremia 29 ayat 11 adalah surat Nabi Yeremia kepada anak-anak Tuhan, orang-orang Yehuda yang sedang di pembuangan Babel. Saudara-saudara, karena kejahatan, karena ketidaksetiaan, karena pembangkangan mereka kepada firman Allah, kita tahu bersama bahwa suku Yehuda dan Benyamin, kerajaan selatan ini dibuang. Artinya diserang oleh Babel, oleh Nebukadnezar, lalu mereka ditawan ke Babel. Saudara-saudara, bukan cuma mereka ditawan dan ada di pembuangan Babel. Kerajaan Yehuda habis-habisan diserang oleh Babel. Saudara-saudara, tembok Yerusalem dibongkar, pintu-pintu gerbangnya dibakar, ada bait Allah di dalamnya diruntuhkan. Saudara-saudara, mereka menjadi sasaran suitan. Mereka menjadi bahan olokan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Mereka menjadi kengerian. Sudah tidak ada pesta kesukaan. Mereka sedih, mereka susah. Jadi negerinya di bumi hanguskan. Dan orang-orangnya dibuang
ke Babel. Nah, kepada mereka yang sedang dibuang itulah. Ada Yeremia 29 ayat 11. Tuhan berkata, aku pasti tepati janji. Saudara-saudara, Dia Allah yang setia. Berulang kali saya berkata, anak kecil saja saudara-saudara tahu papanya janji. Dia berkata, papa harus tepati janji. Sekalipun aku harus jadi korban bakaran, kata anak Yefta. Raja yang jahat Herodes, waktu lihat Salome menari dan dia berkata, apa yang kamu minta, aku beri sekalipun setengah dari kerajaan. Herodes kafir itu saudara-saudara, minta mendengar permintaan Salome karena ibunya, kepala Yohanes Pembaptis pun dikerjakannya. Jadi saudara-saudara, Allah pasti tepati janji, tetapi tunggu 70 tahun. 70 tahun mereka harus di pembuangan. 70 tahun negeri mereka, Kanaan, Yerusalem itu harus sabat, harus tandus, harus kosong, kira-kira begitu. Karena pemberontakan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita tidak mengajar anak secara lengkap. Kita cuma berkata Tuhan baik, Tuhan penolong, Tuhan hebat. Sehingga seperti anak-anak dari orang-orang tua Yehuda ini, Pak, mana janji rencana damai sejahtera? Mana janji yang indah dari Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan pasti tepati janjinya. Bisa berkata amin? Pasti. Tapi harus menjalani dulu apa yang telah ditetapkannya. Apakah yang telah ditetapkannya? Itu ada di 2 Tawarik 36 ayat 21. Bahwa anak-anak Tuhan harus di pembuangan 70 tahun. Itu harus sesuai ketetapan Tuhan. Yeremia 25 ayat 11. Mereka harus dibuang ke Babel 70 tahun. Harus jalani dulu. Saya mengulang ini sebab saya punya kepentingan di belakang nanti. Harus jalani dulu apa yang telah Tuhan tetapkan. Karena mereka bersalah, 70 tahun harus terjadi dulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya kembali ke Habakuk pasal yang ke-3. Habakuk 3 ayat pertama. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ayat 2 perhatikan. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari teman, dari negeri teman dan seterusnya. Saudara-saudara, sama dengan Yeremia, Habakuk pun saudara-saudara ada di masa pembuangan di Babel. Kita sudah tahu bersama setelah Habakuk memeluk Tuhan, dipeluk Tuhan di atas menara jaga pujian penyembahan dan doa intim dengan Tuhan. Dia berubah kan. Dulu marah-marah, sungut-sungut, paksa-paksa Tuhan. Sekarang lain. Sekarang dia berkata, Tuhan telah kudengar tentang engkau dulu. Waktu engkau keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Aku ingat itu. Aku dengar berita itu. Tuhan melakukan perkara besar. Air jadi darah, kirim katak. Ada hukuman-hukuman atas Mesir. Supaya umatmu bisa bebas dari perbudakan Mesir. Laut Kolsom dibelah. Aku dengar, aku percaya. Lalu dia berkata, Tuhan kembalikanlah lagi.
Ulangi lagi Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib itu. Mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Habakuk berkata, ulangi lagi Tuhan, sekarang bebaskan kami dari pembuangan Babel kembali ke Yerusalem. Sama. Nah saudara-saudara, Habakuk, Daniel minta yang sama apa yang pernah Tuhan lakukan di zaman Israel dulu. Bebaskan umat Tuhan dari perhambaan Mesir, dibawa ke Kanaan. Dan sekarang minta dibebaskan dari pembuangan Babel, kembali ke Kanaan, kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, saya mau berkata, kalau mau kembali seperti yang pernah Tuhan buat dulu, Habakuk dengar kata Tuhan. Memang ayat 3 sepertinya Tuhan langsung jawab. Tapi sebenarnya itu penglihatan bahwa Tuhan pasti bebaskan orang-orang Israel dari Babel kembali ke Yerusalem. Tetapi harus jalani dulu ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu apa? Tadi perlu waktu 70 tahun. Sebab Tuhan sudah berkata, harus dibuang 70 tahun di Babel. Sebab langgar sabat, sebab memberontak, sebab menyembah ilah lain, sebab tidak setia. Saudara-saudara, seperti dulu orang-orang Israel bebas dari Mesir setelah jalani apa yang telah Tuhan tetapkan. Apa yang Tuhan tetapkan dulu. Kejadian 15 ayat 13 bahwa umat Israel ada di Mesir selama 400 tahun. Ya, jadi harus dilewati dulu, dijalani dulu apa yang ditetapkan. Habakuk kalau mau seperti itu, ya jalan nono apa yang Tuhan telah tetapkan. Harus lewati 70 tahun. Seperti Israel harus lewati 400 tahun. Pada tahun ke-400, kita membaca minggu lalu, Allah datang di Sinai. Panggil Musa untuk keluarkan, memimpin bangsa Israel keluar. Lalu dia terbit di atas Seir. Artinya Tuhan gak tinggalkan Musa dan Israel. Kalau dia sudah mau keluarkan dari Mesir, maka dia pun ada di Seir. Sekalipun lama. Dia bersinar di Paran. Artinya Tuhan gak berubah. Selalu pimpin. Sebab sudah janji. Sudah melewati ketetapan Tuhan. Sudah jalani ketetapan Tuhan 400 tahun. Di Paran ini masalah. Waktu Musa kirim 12 pengintai. 10 orang kabar buruk. 2 orang kabar positif. 10 orang bersungut-sungut. Jadi sebenarnya di Paran menuju ke Kanaan cuma 40 hari saja maksimal. Tapi karena bersungut-sungut ada ketetapan Tuhan baru lagi. 1 hari, kata Bilangan 14 ayat 34, berubah menjadi 40 tahun. Saudara-saudara harus jalani dulu 400 tahun. Nanti ditambah 40 tahun. Jalani ketetapan Tuhan. Nah Habakuk berkata, ulangi lagi Tuhan. Perbuatanmu yang ajaib seperti zaman Musa. Jawabannya sama. Ya, aku mau mengulanginya lah. Aku akan melakukan perbuatan yang besar kepada kalian. Tapi jalani ketetapanku dulu. Lewati 70 tahun. Clear sudah. Tetapi saudara-saudara, bukan hanya masa yang ditetapkan 400 tahun, 440 tahun, 70 tahun untuk bebas dari Babel, ada lagi yang harus terjadi. Harus sama, sebab pengennya sama. Ulangi, kan berarti kepengin sama. Ulangi seperti zaman Musa, boleh. Tapi kondisi rohani, kualitas rohani, Daniel khususnya yang kita belajar di pembuangan itu dan kawan-kawan atau generasinya
anak-anak Tuhan di zaman itu harus sama dengan kualitas rohani, dengan kondisi rohani Yosua dan generasinya. Harus sama. Jadi kalau ingin kembali melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, jalani ketetapan Tuhan. Dalam hal ini adalah samakan dulu kualitas rohani, kondisi rohani kita dengan yang kita mau tadi. Dan saudara-saudara, kualitas rohani Yosua waktu mereka sampai di Kanaan. Dan harus sama kalau kepengin orang-orang Israel bebas dari Babel dan sampai ke Yerusalem. Yosua 24 ayat 15 kita baca. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku Yosua dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah kami. Jadi saudara-saudara, karena Yosua dan generasinya punya komitmen, punya kondisi rohani, kualitas rohani yang luar biasa. Di mana mereka ambil keputusan tidak ada yang lain kecuali Allah Israel. Saudara-saudara, mereka tinggalkan semua ilah-ilah masa lalu di zaman Musa, di zaman Harun, menyembah patung tuangan lembu emas dan lain sebagainya. Dan di zaman Yosua mereka bertobat. Mereka tidak mau lakukan lagi. Nah saudara-saudara, waktu Habakuk berkata, ulangi lagi seperti zaman Musa. Tuhan berkata, ya lewati dulu ketetapanku. Jalani ketetapanku 70 tahun. Lalu miliki kualitas rohani kayak Yosua, Daniel, dan orang-orang sejamannya juga melakukannya. Saudara-saudara, Daniel dan teman-temannya, ada Zerubabel, ada Hagai, ada Nehemia, ada Ezra, bahkan ada Esther, Mordekai, dan lain-lain. Orang-orang di zaman pembuangan. Saudara-saudara, mereka bertobat. Saudara-saudara, mereka merendahkan diri. Seperti Yosua, aku dan keluarga, aku dan generasiku yang ada di pembuangan Babel pun hanya mau sembah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah rahasianya. Kalau kepengin rencana Tuhan yang indah jadi, kalau mau apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam kita. Kalau mau melihat apa yang pernah kita alami dulu dengan Tuhan terjadi hari-hari ini, tidak bisa tidak. Jalani dulu apa yang Tuhan tetapkan. Saya tidak tahu ketetapan itu berupa apa. Barangkali Tuhan sedang hajar kita 1, 2, 3 tahun. Tetapi yang jelas, Dia mau kualitas rohani kita seperti dulu. Seperti Daniel punya kualitas kondisi rohani, bertobat seperti Yosua sehingga sampai Kanaan. Dan benar Bapak Ibu Saudara, Daniel dan teman-temannya sampai kembali ke Yerusalem karena bertobat. Buktinya di mana? Dalam Daniel 1 diceritakan, Daniel dan teman-temannya disuruh disediakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada yang lain. Tetapi Daniel 1 ayat 8 berkata, Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan santapan yang biasa dimakan raja.
Sebab biasanya sudah diserahkan, diberikan kepada berhala. Sudah lihat, dia mau bertobat sungguh-sungguh. Dia tidak lagi mau menyakiti hati Tuhan seperti nenek moyangnya, sehingga mereka dibuang. Mereka berpikir, kalau saya tidak bertobat, kalau Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan generasinya tidak bertobat, ini bisa-bisa ditambah, bukan 70 tahun, malah ditambah lebih lagi. Waktu mereka diperhadapkan dengan patung Nebukadnezar untuk disembah. Sebab kalau tidak masuk dalam perapian menyala-nyala, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalau Tuhan mau tolong, tolong. Kalau tidak, kami tidak mau menyembah dewa Tuanku. Sudah mereka berpikir, kalau sampai nyembah patung Nebukadnezar, nggak cepat kembali ke Yerusalem. Bisa-bisa ditambah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daniel dan generasinya sungguh bertobat. Waktu mereka dipaksa untuk menyembah Darius, Daniel tetap sembahyang sama Allah. Sekalipun ada gua singa mengancam, dia cuma berpikir, kalau saya berhenti berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang membuang kami ke sini karena kami bersalah dulu, bisa-bisa diperpanjang lagi. Oh saudara-saudara, Daniel sungguh bertobat. Dan saya heran terhadap satu orang ini. Dalam Daniel 9 ayat 1 dan 2, dia hitung loh. Mulai dia masuk di tawanan, di perbudakan, di pembuangan Babel, dia hitung 1 tahun. 2 tahun, sudah 10 tahun, 20 tahun. Dia hitung pada tahun ke-68, 69 kira-kira. Dia mulai berdoa, Tuhan ini hampir selesai loh. Kami sudah sungguh-sungguh bertobat. Kami tidak mau menyembah yang lain kecuali Allah pencipta langit dan bumi. Sudah hampir Tuhan. Nah saya senang dengan ayat 19-nya. Mari kita baca ayat 19 dalam Daniel 9. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah. Dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, sudah 2-3 tahun lagi loh. Ayo Tuhan, jangan diperlama lagi. Jangan dipertangguh lagi. Jangan ditunda-tunda lagi. Ulangi lagi Tuhan. Ulangi apa yang pernah Engkau buat dulu. Ulangi sekarang. Dan benar, Daniel termasuk orang-orang yang pada tahun ke-70 di pembuangan dikembalikan ke Yerusalem. Saya mau berkata, saudara-saudara, kalau ingin kembali dan berkata, ulangi lagi Tuhan, perbuatanmu yang ajaib dulu loh, waktu aku jadi jiwa baru. Saya berdoa, cepat sekali Tuhan jawab. Tuhan cuma ngomong, oke, tapi kembali dulu kepada kualitas rohani pada saat pertama kali kamu percaya Dia. Saudara-saudara, 70 tahun Yerusalem kota Allah. 70 tahun Yerusalem kota Raja Maha Besar. 70 tahun kota yang disebut tempat kediaman Allah Maha Tinggi. 70 tahun kota Yerusalem yang disebut sebagai kota kesukaan, kegirangan Tuhan. Kota damai sejahtera. Tapi Tuhan bisa runtuhkan semua. Saya mau bilang, Allah itu pengasih dan penyabar. Tapi dengar baik-baik. Kalau Yerusalem kota kesayangan, tempat kediamannya, yang mulia itu Tuhan rendahkan begitu rupa. Saya berkata dengan serius, hal yang sama bisa terjadi
bagi setiap kita. Kalau kita tidak bertobat. Kalau kita tidak mau dengar-dengaran kepada suaranya, Yerusalem saja direndahkan begitu rupa. Kalau firman Tuhan kita dengar, itu berarti Tuhan sayang dan Tuhan mau kita bersiap-siap. Jangan sampai kayak Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari seperti Habakuk dan Daniel. Habakuk berkata, ulangi lagi Tuhan. Ulangi lagi Tuhan, perbuatanmu yang dulu. Daniel berkata, iya Tuhan, ulangi. Jangan ditunda-tunda. Jangan lebih lama lagi kami di pembuangan. Jangan lebih panjang lagi Yerusalem reruntuhan jadi bahan yang memalukan, cibiran dan Tuhan akan berkata yang sama. Oke, tapi kualitas rohani harus seperti dulu. Saudara-saudara, artinya apa? Kita juga harus bertobat. Tinggalkan kebiasaan buruk. Tinggalkan hidup lama. Copot kata-kata kotor yang biasa keluar, yang tidak sepantasnya anak Tuhan katakan. Stop. Perbuatan-perbuatan keji, ketidaksetiaan dan lain sebagainya. Stop. Stop. Bertobat. Saudara-saudara, pada saat Daniel tunjukkan pertobatannya dengan generasi, ada pemulihan. Saya percaya kalau kita mau bertobat dari hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, saya percaya ada pemulihan. Amin. Tapi lebih dari pemulihan, kita tidak binasa. Kalau terus hidup dalam jahat, masih ke gereja 3 kali seminggu. Tapi omongan kita jahat, perbuatan kita jahat. Sudah, apa Isa selamat? Mesti bertobat. Lahir baru, hidup dalam jalan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin ada yang berkata, Tuhan, dulu saya dengar firman, waktu Musa dan Israel dikejar-kejar Mesir dan dihadapkan dengan Laut Kolsom. Kanan kiri padang gurun yang terlalu berat untuk dilewati dan belakang musuh. Sudah tidak ada jalan. Tapi waktu itu Musa berseru kepada Tuhan dengan iman. Dan saat tidak ada jalan, jadi jalan. Mungkin ada yang berkata, Tuhan ulangi lagi. Ulangi, saya sedang dalam keadaan terjepit. Ulangi lagi. Saya sudah berseru, tetapi tidak ada jawab. Tuhan akan berkata, iya, aku tidak berubah. Tapi berserumu mesti seperti Musa dulu. Seperti kamu dulu beberapa tahun berseru kepadaku dengan iman. Kalau kualitas iman kita enggak seperti dulu, waktu pertama kali dengar cerita tentang Musa berseru dan dipercaya ternyata Tuhan memang buka jalan. Tuhan campur tangan. Sekarang mau kembali lagi ke sana. Apakah berserunya kita ini juga dengan iman seperti beberapa waktu lalu? Kalau tidak, saudara-saudara, ulangi lagi Tuhan. Saya juga mau mengulanginya lagi, berseru dengan iman. Amin. Sebab kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah.
Tapi kalau kualitas iman kita nggak seperti dulu, saudara-saudara, kondisi iman kita nggak seperti dulu, kita stres, kita marah-marah sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang, aku siap. Tapi jalani ketetapanku, ketetapan yang mana? Ya kembali juga seperti waktu itu. Percaya dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, masihkah percaya kita seperti beberapa tahun lalu? Waktu kita berseru dan Tuhan buka jalan. Barangkali ada yang berkata, pendeta, waktu saya dikepung persoalan, firman Tuhan jadi berkat. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan itu loh, waktu Yosafat dikepung oleh musuh-musuh di sekitar. Yosafat berkata, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Tetapi mataku tertuju kepadamu. Lalu Tuhan turun. Tuhan bela, berperang ganti Yosafat. Mereka menang, masih ada jarahan. Saya ngalami dulu. Tapi sekarang tidak. Saya kepengin pengalaman itu terjadi lagi. Bisa. Tapi kembali ke kualitas harap seperti waktu itu. Allah bekerja dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Tapi Habakuk 3 memberikan pengertian kepada kita bahwa dia bisa melakukan apa yang pernah dia buat dulu. Tapi kondisi rohani kita juga harus seperti dulu. Jadi saya percaya kalau kita bertobat, kalau kita kembali kepada iman seperti dulu. Waktu kita ditolong, pasti betapa hebat kuasanya. Bagi jemaat GPDI Jajak yang percaya bisa berkata amin. Tapi bukan cuma hebat kuasanya menolong kita. Tapi kita sedang memikirkan kalau anak manusia datang kembali. Adakah dijumpai iman kepada Yesus Juru Selamat atau tidak? Ini masalahnya. Bertobat, ada pemulihan Tuhan berkati. Tapi masalahnya saudara-saudara. Bertobat yang Tuhan mau bukan supaya kita ngalami pemulihan toh. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita bisa masuk ke Yerusalem yang baru. Aduh banyak ya keinginan-keinginan seperti dulu. Waktu terjepit, waktu masa sulit, dengar firman Tuhan, janda di Sarfat. Cuma punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi firman Tuhan berkata, tidak akan habis sampai hujan turun. Tetapi harus taat. Berikan kepada Elia roti bundar dari yang sedikit ini. Lalu kita berkata, saya nurut. Apa yang gembala katakan turut dan benar dari ketaatan itu. Saya melihat Tuhan mencukupi. Tuhan memelihara. Seperti janda di Sarfat persis. Lalu hari-hari ini kita sedang bermasalah dengan kesukaran. Lalu kita berdoa, Tuhan ulangi lagi seperti dulu. Waktu saya pegang cerita tentang janda di Sarfat. Tuhan berkata, boleh. Tapi ulangi juga kualitas rohani seperti janda di Sarfat yang kamu punya dulu. Taat. Menurut. Atau barangkali adanya seperti Yusuf. Beberapa minggu dalam masa corona. Sekolah minggu tanpa janjian khotbahnya tentang Yusuf terus. Tuhan, seperti Yusuf kami disertai, berhasil bersama. Sekarang enggak. Tuhan ngomong, aku enggak berubah. Aku yang di Sinai, aku yang di Sair. Aku yang di Gunung Paran sama,
Tapi kalau kamu berkata ulangi lagi, Tuhan cuma berkata ulangi juga. Kondisi rohanimu seperti Yusuf yang takut sama Tuhan. Nah, kalau tidak ngalami Tuhan, saudara-saudara, bisa jadi karena kita sudah tidak takut sama Tuhan. Pada saat kita takut sama Tuhan, kita melihat Dia. Tuhan, cepat datang waktu saya perlu. Itu kesaksian yang suka kita dengar. Saya perlu ini, pertolongan. Tuhan datang. Dia seperti kisah tentang Yesus didatangi utusan perwira Kapernaum bahwa hambanya sakit. Alkitab berkata Yesus langsung gerak pergi ke rumah hamba, pergi ke perwira di Kapernaum. Sebab Lukas 7 ayat 5 berkata, utusan itu berkata, Tuhan, ini orang yang menanggung rumah ibadat kami. Begitu dengar itu, saudara-saudara, Yesus jalan cepat. Kita pun kadang berkata, Tuhan, dulu cepat sekali waktu aku perlu Engkau. Dulu Engkau bergerak begitu dahsyat, cepat sekali. Tuhan bilang, bisa sekarang. Tapi kondisi rohanimu itu seperti dulu tidak. Seperti perwira Kapernaum. Yang cinta Tuhan, cinta pekerjaannya Tuhan. Kalau tidak, ulangi lagi Tuhan. Tapi juga berkatalah, Tuhan saya mau mengulangi yang lagi. Cinta Tuhan, pekerjaan. Saya membaca ayat terakhir dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh apa? Mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihinya. Dulu kita suka bersaksi, heran nih Tuhan. Ada, nggak pernah kepikir, nggak pernah disangkakan. Tapi Tuhan sediakan. Lama nggak ngalami lagi. Lalu kita berdoa, Tuhan ulangi lagi. Tapi mesti kita ngerti, saya juga mau mengulangi lagi tuh. Saya mau mengasihi Engkau. Saya mau cinta Engkau lagi tuh. Bukan hanya supaya melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, berkat-berkat baru, berkat-berkat kejutan, berkat-berkat selama di dalam dunia. Saya mengasihi Engkau sebab Engkau lebih dulu mengasihi saya, mati di kayu salib, mengampuni dosa dan selamatkan jiwa kita. Amin. Dulu Tuhan, waktu sembahyang, nikmati hadirat-Mu. Sekarang enggak. Saya kepengen lagi Tuhan. Ulangi lagi Tuhan. Ulangi lagi. Tuhan bilang, bisa, aku enggak berubah. Tapi engkau juga harus mengulangi lagi. Kondisi rohani seperti waktu itu. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi keberatan hati kita. Barangkali hari-hari ini kita sedang marah, kecewa sama Tuhan. Sepertinya Tuhan sudah berubah. Tidak, Tuhan tidak berubah. Pemazmur berkata, dalam kebingunganku aku mengira Tuhan tinggalkan aku. Tapi cepat diralat. Tapi Engkau ternyata ada. Dia ada. Kalau kita mau Tuhan kembalikan apa yang pernah kita alami dengan Dia dulu. Berkatalah yang sama. Tuhan, saya juga mau mengulangi lagi imanku kepadamu seperti waktu itu. Cintaku kepadamu. Ketaatanku kepadamu. Kesungguhan hatiku kepadamu. Dan saya berdiri di depan anak-anak Tuhan. Seperti Daniel. Bisa berkata amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebentar kita makan minum tubuh darah Tuhan.
Dia cinta kita. Dia ingin melakukan yang baik. Dia ingin tepati janji. Dia ingin menyatakan rencana-rencananya yang besar. Tapi Tuhan mau ulangi lagi seperti dulu. Ulangi lagi kualitas rohani, kondisi rohani seperti dulu. Bukan hanya supaya berkat jasmani dan yang fana. Lebih dari itu, kita bertobat. Kita mau mengasihi Tuhan lagi. Kita mau percaya Dia sungguh-sungguh. Kita mau berharap kepada Dia. Karena Yerusalem baru. Karena saya ingin selamat. Sekali Yesus tetap bukan dengan barang fana. Tuhan tidak pernah salah. Dia kepengen kita alami seperti yang pernah kita alami dulu. Mari berkata, Tuhan, saya mau mengulanginya lagi seperti dulu. Mengasihi Engkau seperti dulu. Mempercayai Engkau seperti dulu. Takut kepadamu seperti dulu. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang. Bukan dengan barang fana, Kau mengayak dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada judas dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Kau ingin. Ku telah mati, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Kau ingin. Kami Terima bersyukur kasih. Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh kembali mendengar firman Terima Tuhan.
kasih Biarlah Engkau Tuhan. mengadakan pemulihan di dalam kehidupan kami, Ya. dalam pengiringan kami, dalam ibadah kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh darah Tuhan sebentar yang kami akan nikmati Tuhan. Amin. Supaya kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami Amin. percaya Tuhan, berkat Tuhan melalui tubuh darah Tuhan sebentar. Yang lemah boleh dikuatkan, Ya. yang susah boleh dihiburkan. Terlebih mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan. Dengan iman kami makan tubuh minum darah Tuhan, kami akan menerima kesembuhan yang Amin. daripada Tuhan. Tambahkan iman kami, Ya. hati kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Amin. Dan demi Tuhan kami bersyukur buat kasih-Mu yang sudah Amin. mengasihi kami, Engkau yang sudah mati tersalib menjadi korban untuk keselamatan jiwa kami. Terima kasih, Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau lewat tubuh darah Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari angkat roti, lambang tubuh Tuhan, dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Kalau kita berkata Tuhan, ulangi lagi seperti dulu. Baiklah kita juga berkata, saya mau mengulanginya lagi seperti dulu juga Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepada, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuhnya dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat daging yang Engkau pecah-pecahkan sendiri di kayu salib itu Tuhan. Mari angkat cawan Tuhan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Dia curahkan darahnya, darah yang suci untuk pengampunan dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum cawan Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat korban-Mu di kayu salib dan kami tidak mau melupakannya. Olehnya kami diselamatkan. Olehnya dosa kami dihapuskan. Makan minum tubuh darah-Mu, Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Yang sakit jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan, lemah dikuatkan. Sesuatu terjadi dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan anak-anak kepada Tuhan. Tanggung jawab Tuhan. Taksi yang Lenon diserahkan. Bapak Muhammad dan Dinda, Siona diserahkan. Juga Karina. Mari semua kita berdiri. Kita mau mendukung mereka dalam doa. Ibu Gembala, Mami,
Kuserahkan, kuserahkan. Kita nyanyi lagu ini. Kuserahkan, diriku doa Bapak Ibu, saudara jemaat penting untuk anak-anak yang akan diserah. Penting bagi orang-orang tua yang menyerah. Kuserahkan, kuserahkan di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya. Pagi ini kami datang kepadamu bersama saudara Taksiang dan istri, menyerahkan Anna Brooklyn Lennon Budiono di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehat, kuat, anak yang diberkati disertai Tuhan, anak yang memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, pimpin masa-masa yang akan mendatang. Engkau selalu menyertai anak ini. Kami percaya Tuhan menolongnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong orang tua Lennon, Taksiang dan Digna, di dalam nama Yesus. Turun lagi hikmat membawa anak-anak kepada Tuhan di jalan-jalan Tuhan. Jadi keturunan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya, kami hamba-hambamu datang bersama Bapak Muhammad Ilham dan Saudari Dinda Rahman untuk menyerahkan anak Siona dan dari Rahman di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehat, kuat, hikmat, akal budi, hati yang takut dan cinta kepada-Mu. Anak yang disertai, diberkati Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami berdoa buat kedua orang tua mereka Tuhan, kedua orang tua Sio. Kiranya berkat Tuhan atas mereka Tuhan. Berkatilah mereka, sehingga Siona bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya, kami datang bersama Saudari Eva, ibu dari anak ini, sama Bapak Selamat, kakek dari anak, untuk menyerahkan Karina kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehat, kuat, menjaga, melindungi, memberi hikmat, terlebih hati yang takut Tuhan dan cinta. Anak yang disertai Tuhan, anak yang diberkati, anak yang memuliakan nama.
Tuhan, tolonglah orang tua. Kiranya Tuhan memimpin dia, membawa anaknya di jalan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah pas selamat Tuhan berkati dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji nama-Mu. Kami memuliakan nama-Mu. Pada akhirnya kami bersyukur karena kasih karunia, buat perlindungan darah-Mu, terlebih buat keselamatan yang Engkau kerjakan di kayu salib. Terima kasih buat hadir-Mu Tuhan. Dan apabila sebentar kami pulang, Tuhan besertalah kami. Sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.